to my YouTube channel. Lagi-lagi aku kedatangan nih teman spesial aku. Kalau kemarin udah ada Jeng Niken, sekarang guys aku juga salah satu yang spesial juga nih waktu sekolah. Jeng Dewi. Halo. Wi, sebelumnya thank you ya udah punya waktu datang ke sini. Iya, Dia cukup sibuk loh sebenarnya bisnis Enggak. woman. Mencari nafkah. Segenggam berlian ya Wi. Ember. Terus kita tuh temenan tuh dari SMP ya Wi? Iya, SMP. kelas 1. Kenalnya SMP kelas 1. SMP kelas 1 ya, jadi tuh kita punya geng masing-masing ya. Yang tahu lah udah, yang tahu mah pokoknya kalau nonton mah tahu-tahu aja kali ya. Jadi tuh tapi kita biarpun nggak kayak anak sekarang ya, maksudnya tuh kayak apa saling gimana gitu, dulu mah enggak ya Wi ya, selama Iya. nggak diresain ya enggak Iya, gitu ya. Ya masing-masing aja gitu. Bener. Nggak ada kayak gimana-gimana gitu. Di kelas juga ya kan, pokoknya kita tuh tim yang kalau sekolah tuh nggak belajar. Bikin PR di sekolah. Terus begitu baju dikeluarin, jangan lupa rok tutup pendek. Ulangan nyontek. Ulang nyontek. Rambut aja nih nggak boleh diwarnain dulu ya Wi ya. Iya, Kalau iya mah dulu tetep. nggak boleh. Terus tipe yang uang jajannya banyak, kalau sekolah pengennya istirahat dikasih makan apa. Nah itu dia. Tapi kalau pokoknya tapi menikmati sih Wi ya. Lumayan. Iya menikmati ya tadi itu ya. Pengen balik lagi ya, Pon? Iya. Kita tuh bukannya yang rambut panjang, hitam gitu, ala sancai, pakai rok panjang, Bukan bukan. tipe-tipe feminim ya. Bukan, Kita tipe-tipe bukan. tomboy. Gitu. Pokoknya yang kalau ibu guru lihat udah tahu dah nih tampang aneh-aneh. Tipe-tipe tomboy, Iya. cemongan. Iya. Apalagi waktu apa zaman-zaman EXE ya. Iya. Masih gitu. Pada ngumpul-ngumpulin gitu ya. Iya. Ya ampun ya, padahal mah sayang ya, beli-beli itu mahal loh Wi. Iya. Nggak ada bener. gunanya lagi. Dulu kalau bagi duit jajan dulu iya mahal. Iya, mahal. Iya nggak ada gunanya. Iya nggak ada gunanya Nggak kan. bisa hidup jadi orang dia. Nggak bisa dijual balik lagi ya kan Iya. ya. Nih aku mau ngasih kamu pertanyaan nih Wi, satu Wi, dari ada di 1 sampai 5 nih Wi. Tapi kita ntar explain aja ya Wi ya, satu nih. Kita kan udah kenal nih dari SMP Wi. Setelah udah lama banget nih nggak ketemu nih. Sekarang gimana kabarnya kamu tuh? Terakhir kita ketemu nih di Emporium. Katanya tuh gue sama waktu itu sama seseorang yang nggak jadi nikah lah pokoknya sama gue intinya. Alhamdulillah Iya, ya. iya. Karena waktu itu buluk banget tuh orang. Gue liatnya. Ampun deh. Madesu. Aduh sih ya. Jadi thanks God ya. Kalau kata TikTok sekarang terima kasih Tuhan pisahkan. Terus gimana Wi? Perjalanan dari situ tuh Wi. Ayo cerita dong. Itu tahun berapa ya? Waktu itu masih pacaran sama suami yang sekarang. Nah itu dulu masih kerja kantoran. Waktu pacaran berarti kerja di kontraktor. Jadi tuh gue tuh dari lulus SMA itu kan kita kan ketemu SMP. Satu sekolah SMP, terus SMA kan gue pindah. Nah terus dari lulus SMA itu gue tuh nggak langsung kuliah, jadi gue kerja dulu, langsung kerja, maksudnya jadi admin. Jadi dari sejak lulus SMP sampai usia sekarang 34 tahun itu gue nggak pernah berhenti. Misalkan kayak nganggur 2 bulan, 3 bulan tuh nggak pernah. Jadi kerja menyambung estafet menyambung kerja terus gitu. Hebat, Jadi yang sekarang didapetin tuh worth it. Ya, amin. belum Ya, amin, masih ya kan? kecil, seujung kuku ya kan. Nah, jadi itu kerja dari mulai jadi admin, ngajar guru les, Perusahaan swasta ya Wi? perusahaan swasta semua. Terus kerja di restoran, salah satu restoran di Plaza Indonesia. Oh hebat. Wah, kerja di restoran paling tough tuh. Iya. Karena kan nggak libur ya Wi ya. nggak libur hari biasa. Terus salah dikit tamunya galak banget gitu, maksudnya secara sampai- di PI ya kan. Iya, gue pernah dikatain serius? gara-gara menegur salah seorang tamu ya kan. Bu, maaf ya nggak boleh bawa makanan dari luar katanya. Emang siapa mau bawa makanan? Saya cuma bungkus doang, saya nggak makan di dalam, katanya dia marah. Oh ya udah oke Bu, kalau gitu maaf. Terus nggak lama gue dipanggil sama suaminya. Sini kamu katanya. Ngapain kamu tegur-tegur istri saya katanya? Dasar
kamu Oh iya, oh ya ampun. Ih, gue Gitu. nangis. Iya iya Jadi iya nggak air apa-apa. mata itu baru umur berapa ya? 20-an, baru bener-bener baru mengenal dunia banget. Nah, Di sekolah ketua geng. iya kan, ya gimana kan Iya, ya. iya kan. Terus udah gitu abis dari restoran Ini kerja. real life, dia real life. Pernah ya. kerja ke Bali. Oh. Di Rock Bar Ayana, jadi host juga, maksudnya di lapangan, di rock barnya gitu, yang nganter-nganter tamu. Terus habis itu balik ke Jakarta Tapi lagi. hebat juga lu Wi, bisa masuk Ayana ya. Iya, waktu itu ada temen bantuin masuk. Jadi ada masalah keluarga lah waktu Iya, itu. Keluarga gue pada pindah ke Bali. Terus gue mikir gimana nih, gue di Jakarta sendirian. Ya udah, akhirnya temen gue bantu. Ya udah lu ke Bali aja nih katanya. Ada kerjaan apa segala macam. Baik juga ya temen lu yang itu ya. Iya. Nah, terus abis dari Bali kerja di kantor, kembali ke Jakarta udah tuh. Abis itu kantor back office semua, udah nggak pernah kerja di floor lagi yang F&B itu lagi tuh. Tapi gitu perjalanannya lumayan panjang. Iya lah, benar gila. Ya. Itu mah kan cuma disingkatin aja ya di vlog ini ya. Sebenarnya kalau dijalanin pada saat itu ya, aduh, iya kan. Dari kerja di gedung bertingkat 32 lantai, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, dipecat. Gue cari kerjaan lagi karena kan gue nggak biasa minta sama orang tua, nggak biasa. Gue tahu lo benarnya. Jadi tuh gue dari sekolah aja udah independen ya. sebagaimana mungkin tuh gue nyari duit sendiri gitu, nggak mau nyusahin. Terus tiba-tiba gue cari kerjaan yang terima cuman satu perusahaan ruko 3 lantai, nggak ada pelangnya. Gue kayak gila, jatuh. Perusahaan apa nih? Iya. Kontraktor ya, Iya. tapi mau apapun keadaannya yang penting gue dapat kerja. Iya. Kayak gitu. Nah dari situ terus kerja sama saudara pernah, Iya. kerja sama temen baik pernah, terus berantakan semua. Sampai pada akhirnya suami gue duluan nih nemuin bisnis gue yang sekarang ini. Gitu. Ini waktu yang dari kerja di PI terus udah gitu ke Bali gitu karena mama pindah ke sana tuh udah kenal sama suami. Belum. Oh belum. Gue kenal itu pas abis dipecat dari yang perusahaan besar itu. Terus kenalan tuh sama dia Di gereja. Oh, jadi bener-bener orang asing, nggak dikenalin sama siapa-siapa. Jadi kan biasa kan kayak kita masih ingat gereja justru setelah jatuh inget Tuhan. Jangan ditiru. jangan ditiru ya. Terus begitu Iya, nah bener-bener nggak kenal, gue nggak kenal dia siapa, dia juga nggak kenal gue siapa. Biasa kan orang kan kayak kenalin nih temen gue, kenalin dijodohin gitu kan. Terus kayak lu bisa nanya-nanya tentang dia sama temen lu kan, yang dia gimana sih orangnya. Ini tuh bener-bener orang asing, jadi gue nggak tahu siapa dia, dari mana asalnya, apa, ketemu di gereja gitu. Kenalan lah di situ, berlanjut sampai sekarang. Emang jodoh sih ya Wi ya. Ya mungkin ya. Aduh nggak mungkin lah Wi, udah sampai sekarang ya kan. Semoga sampai kakek nenek. Amin, ya kan. amin. Terus wah kayaknya kalau di vlog ini bisa 2 jam ya. Aduh panjang. Seru banget ya Wi. Kebawelan ya gue. Bukan, tapi hebat tuh Wi, kita bisa sampai dari gitu ya. Tapi itulah hidup ya. Kalau nggak gitu kita nggak menghargai apa yang kita dapat Wi. Bener. Iya, kita nggak menghargai yang kita dapat gitu. Iya. Berasanya hebat. Gue tuh hebat, nggak pernah berhenti kerja. Pokoknya gue kerja, orangnya pekerja keras, mateng, tiba-tiba dipecat ya. Kan? Iya, emang gue juga pernah sih kena kayak begitu, entah kenapa. Sedangkan kita tuh hidup kan pasti ada akun-akun yang harus kita bayarin, bener kan? Iya, Nggak mungkin. bener. Mau kecil mau gede pasti ada akun-akun yang harus kita bayarin. Iya. Bingung loh ya kan? Ya kan? Rasanya Tiba-tiba dipecat. Kayaknya tuh bos tuh nggak punya hati gitu ya. Terus lu nggak punya anak gitu, maksudnya. Kalau anak lu dipecat kayak gitu gimana gitu. Tapi dari situ pas mungkin kita udah nggak bilang top lah ya, maksudnya kita menuju top ya. Kita bisa memperlakukan orang tuh lebih baik Wi. Iya bener. Karena Jadi dulu pernah di situ. kita pernah di situ gitu. Jadi kayak kita mau galak atau mau negor dia atau gimana, kita mikir dulu gitu. Kita juga pernah kan sakit hati ditegur begitu nggak enak. Iya bener. Terus aku kan termasuk yang suka lihat story kamu ya, kita sering lihat-lihatan ya. Gitu. Selain kegiatan Dewi ini tuh di asuransi ya kan? Iya. Di asuransi. Terus nama asuransinya boleh dikasih tahu nggak sih? Boleh tahu nggak sih? Boleh. Nggak usah bilang asuransi. Oh gitu. Bisnis aja. Oh iya. Kita di-cut berarti ini. Iya. Ada bisnis gitu ya kan. Iya. Nah selain bisnis tuh ada kegiatan lain nggak sih? Soalnya kan Dewi pernah ngajak aku nih
ngikutin mobil sport. Iya, kenapa sih nggak jadi ikut? Ih, kan tanggal 29 bukan yang nggak jadi, lu bilang. Jadi, kemarin gue pergi, makanya tanggal 29. Gue pikir lo nggak kabarin. Lu terakhir nih gue buka nih bukti chat nih. Iya ada. Terakhir lo bilang katanya 29 iya nanti Mei gue ya. kabarin Juni. Oh. Tapi nanti ada semester 2. Iya. Itu juga masuknya memperluas koneksi ya, Wi ya. Iya dong. Memperluas koneksi gitu ya. Itu gimana itu awalnya tuh, Wi? Maksudnya kepikiran pengen bikin klub mobil tuh. Oh, itu bukan gue yang bikin. Jadi kebetulan kan emang kalau di bisnis gue ini kan ada komunitasnya. Maksudnya biasa kan kalau kayak pebisnis nih punya modal ya udah buka perusahaan sendiri ya lu jalanin sendiri gitu, karena kebetulan bisnis yang gue jalanin ini tuh ada komunitasnya gitu sesama pebisnis yang di bidang yang sama kayak gitu kan. Nah, salah satu orang yang ada di komunitas ini, karena kan kita kan di bisnis ini ya kita tuh gini, kalau misalkan orang bisnis let's say plastik ya kan, buat ngegedein bisnisnya atau percetakan dia beli mesin ya kan. Nah, kalau di bisnis gue itu showcase, jadi gua nih yang dijual ke orang-orang, maksudnya ke calon partner bisnis gua kayak gitu. Nah, makanya mesinnya itu adalah apa yang kita pakai. Kayak mobil, tas kayak gitu kan. Dan udah banyak juga orang-orang di bisnis gua ini yang udah beli mobil gitu. Cuman kan kita nggak tahu nih beli mobil tapi cuma pakai buat hari-hari biasa. Nah, makanya dibentuklah si klub mobil ini. Namanya Luxury Star Crew kayak gitu. Jadi untuk orang-orang yang udah beli, udah bayar harga, beli mesin ibaratnya dalam bisnis kita ya bisa nikmatin gitu ya. Gitu. Jadi sebulan sekali kita run mau dengan teratur ya. sih ya, dengan teratur, nggak ugal-ugalan juga. Iya, benar-benar aku udah lihat nggak juga. lah, ada pengawalannya rapi juga. gitu. Nah, jadi supaya mesin yang kita pakai kan nggak tersia-sia gitu. Kalau mungkin kalau buat human tuh arisan sosialita. Ini klub mobil sosialita. Nggak sosialita juga sih. Cuman ya hobi aja gitu. Sebenarnya mobil gue sendiri juga termasuk middle aja, nggak yang supercar banget kayak gitu. Tapi Dewi hebat loh. Ya, semua perjuangan sih. Saya dan suami. Iya. Ya, sebenarnya sebelum ketemu si bisnis ini, gue sama suami tuh udah kayak gini ya, karyawan masuk kerja jam 9, pulang jam 6. Ya kan, shower ya. Omset bagus, terima kasih. Omset jelek, diomel-omelin. Gaji segitu-gitu aja. Telat dipotong. Pasti. Ya kan? Cuti nggak jelas, mau diambil tuh kadang-kadang gimana ya. Lembur nggak dibayar juga gitu. Nah, jadi tuh sejujurnya pada saat awal gue menikah itu gue mengalami kebangkrutan. Bukan kebangkrutan, kemiskinan yang luar biasa. Kalau tak explain, karena dia itu sekarang ini kalau buat umuran segini aku pikir udah cukup. Maksudnya hebat bisa sampai hari ini gitu loh ya kan. Coba ceritakan. Jadi buat katanya generasi geng Z ini tuh bisa ngikutin. Kadang-kadang kalau kerja kita komplain dikit dia udah ada yang nangis misalkan. Kalau kita kayaknya enggak deh, nggak bisa kayak begitu ya. Iya, nggak bisa. Kalau kita kayak begitu nggak dapat apa-apa nih sampai hari ini, bener Wi? Iya, betul. Tuh coba ceritakan. Nah, jadi abis merit itu karena kan gue sama suami itu benar-benar sama-sama anak paling besar dua-duanya. Jadi tuh sama-sama juga bukan yang minta sama orang tua. Tipenya bukan minta yang sama orang tua kayak gitu. Nah, jadi kita dari SMP aja udah mandiri. Iya, menikah itu udah bener-bener effortnya kita sendiri tuh suami ya, sampai ngambil kerjaan sales tas, sales audio, malamnya nge-grab. Grab mobil. Gue sampai nangis deh kadang-kadang ya. Belum pulang, belum nih katanya dikit lagi sampai ke dia. Jadi kayak ada poin-poinnya gitu kan. Iya. Nanti kalau dapat poin berapa kali tarikan dapat bonus. Nah, sampai ngelakuin 3 kerjaan itu dia buat nikahin gue. Wah, hebat. Tepuk tangan dulu nih. Ini namanya true love ya. Berjuang banget ya lo gitu ya kan. Enggak sih, mungkin karena gue baik maunya. Wih,
berarti kalau kayak begitu job 3 kadang-kadang konsekuensinya kita nggak nonton gitu ya. Iya, bukan masalah konsekuensi waktu doang, Fon. Mau nonton juga udah gak ada duitnya. Oh, gila. Tahu nggak sih? Jadi kayak masuk bayar baju kawin, Oh, iya, bayar benar. bayar apa, masuk bayar gitu kayak Kayak Indonesia gitu ya, mau dari Iya. Chinese mau yang enggak, adatnya banyak ya, mahalan Iya. adat aja terus nikahnya, Bo. Betul. Jadi tuh kayak terus juga masih terjebak yang dalam pengertian tuh, wah pesta kawin nih anak pertama Iya, dua-duanya benar. buat supaya orang tua ngerasain pesta pertama gitu. Padahal kan yang penting itu setelah nikahnya nih Iya, ya kan. benar, sangjitan ya. Iya, pakai sangjitan lah, apalah apa segala macam. Pokoknya aduh. Enggak, tapi emang di sini tuh maksudnya Pokoknya, ini loh gini lah, bisa jangan lihat finalnya aja, prosesnya Iya, gitu. benar. Itu benar-benar susah banget kondisinya. Nonton aja sampai nggak pernah, makan di luar Tapi tuh lu nggak cewek pernah. pengertian ya, Wi, ya berarti ya. Ya karena gue lihat dia juga berjuang kok. Iya, Kecuali benar. kalau gue ngeliat dia, ya udah, gue mau gimana lagi? Main. Seadanya gitu kan. ya. Ya udah lu ini gue yang udah gue punya, lu Mau enggak gitu. enggak ya. Gue juga ya elah gitu kan. Tapi gue lihat dia juga berjuang, dia sampai ambil 2 job. 3 bahkan kan Iya, sama benar. yang itunya. Nah, terus udah kayak gitu aja. Keinginan berumah tangganya itu kata gue bukan 100% lagi, 10.000%. Iya. Jempol 1 deh buat suaminya Dewi. Sarangnya. Wi, aku kan suka lihat nih di story Instagram kamu suka ikut klub mobil sport ya kan? Boleh nggak sih kena ceritain tuh sampai kepikiran ngadain klub mobil sport ini gitu? Terus kira-kira apa nih yang maksudnya sampai kebentuk itulah ya, klub mobil sport tuh apa? Sebenarnya buat koneksi juga ya, Wi, bisnis ya. Itu sebenarnya lebih ke hobi sih ya. Sebenarnya bukan gue juga yang ngebentuk. Jadi kayak, nah bisnisnya ini kan kayak kita tuh bisnis untuk merekrut tim, ya kan. Semakin banyak tim, semakin banyak pasukan, ya semakin besar nih bisnisnya. Ya makanya yang dijual tuh apa? Yang dijual ya diri kita, apa yang kita nempel di badan, apa penampilan, ya bukan harus mesti branded apa segala macem sih, cuman yang penting good looking lah, rapi nih. Buat ini hasilnya gitu ya, Wi ya. Iya benar, showcase-nya gitu kan. Nah jadi karena di komunitas bisnis gue juga banyak orang-orang yang emang mengapresiasi dirinya beli mesin dengan cara-cara kayak gitu, maksudnya beli mobil apa segala macam, ya makanya cuman kan kita nggak ada wadahnya nih, Fon. Mobil-mobil kayak gitu kan Eropa apa segala macam kan banyak, ya kan. Udah beli kayak Maksudnya speknya bagus gitu, kenceng lah, dari mau ke BMW ke atas tetap bisa taruh di rumah aja gitu Iya, ya. Nggak di cuman- foto-foto itu mobil ya kan. Iya, cuman pakai buat prospek doang apa segala Kalau nggak macam. kondangan ya. Jadi ya dibentuk lah Luxury Star Crew. Sekalian buat kita branding juga, sekalian sebulan sekali kita kumpul makan, kayak gitu sih, Fon. Foto-foto gitu Foto-foto, ya. Jadi bukan orangnya ke foto tapi mobil juga ke foto. Bener gitu. Terus kan jadi bisa menikmati juga tuh spek-speknya. Maksudnya kan kita konvoy dari titik mana ke titik mana. Nah jalan ya, cuma tetap aman dan teratur sih. Masih ngikutin protokol juga. Betul. Gitu. Kalau kayak gitu tuh, Wi, ada tarifnya nggak sih ngikutin gitu? Dia bayar member namanya. Jadi member Yang waktu lu explain ke gue itu ya? Iya, waktu itu. Jadi member per 6 bulan. Tapi enaknya tuh udah sekali member, udah setiap trip makan apa udah nggak usah bayar lagi. Udah all you can eat lah ya. Nah, cuman kalau misalkan lu bawa orang lagi nih satu, nah bawanya Itu cuman itu plusnya doang. Fotonya Bayar ada meal lah. fotografer gitu Iya, ya. ada Kalau fotografer. arisan sosialita kan ada di foto penampilan kita, Iya. tas apa diamond segala macam. Kalau ini mau ke mobilnya gitu. Iya di jalan juga difoto-fotoin kayak gitu. Ya orang-orangnya juga difoto, cuman lebih condong ke mobil sih. Sedangkan kalau biasanya kan kalau yang luxury club gitu orangnya lebih casual ya, Wi. Iya, casual karena minggu pagi. Minggu pagi gitu, sporty-sporty. Nggak mungkin kalau udah make up tebel, udah pakai diamond segala macam, kalau lu nggak kepikiran lu. Enggak, itu sporty. Jadi lebih ke casual sporty, ya. gitu. Gitu. Itu menambah koneksi juga teman-teman juga ya, Wi. Betul. Nambah experience lah.
lifestyle. Enjoy ya Wi, teman-teman juga enjoy. Happy dong, happy banget setiap bulan kalau ada event itu ya nanti banget. Malah kerja nih mikir, gua harus kerja lebih lagi nih biar kebeli mobil ini, mobil ini, mobil sama ini. itu juga ngiler juga. Gila mobilnya bagus. Mobil ini, mobil itu, mobil ini, mobil ini gitu ya kan. Iya. Soalnya kan di Indonesia ini sport car ini tuh jarang buat hari-hari Wi. Kalau di luar udah banyak yang buat hari-hari kayak Ferrari, McLaren tuh udah banyak buat hari-hari. Di sini kan kebanyakan dikandangin doang Wi. Iya. Garasi deh bahasa formalnya, bener nggak sih? Iya. Jadi keluarnya itu cuman hari-hari tertentu kalau nggak kondangan gitu. Terus kalau mau keluar kadang-kadang terkesenggol apa segala macem gitu. Kalau ini kan udah ada ininya ya, jadinya nggak bakal ada kesenggol ya. Jadi kayak jalanan punya buat lu deh sih. Bahasa tingginya gitu. Buat pertanyaan terakhir, buat Dewi, my lovely. Nih yang pengalaman hidup kamu tuh yang panjang banget kan ini ya, sampai today gitu ya kan, yang bisa menginspirasi gitu loh. Gue aja tuh sampai begini gitu. Karena waktu dia sekolah itu benar-benar yang gila begitu. Emang gue juga sama. Aura-auran. Enggak, belagunya kelewatan. Kita berdua bener gak sih? Kayak yang udah punya sekolah, bener dah. Kayaknya tuh nggak ada tuh kita tuh bawa tas-tas yang berat itu nggak ada. Iya. Gitu. Nggak mikirin kalau gua nggak naik kelas nggak. Tapi pas mau ngambil rapotnya mikir nih gua naik kelas nggak tidur semalaman. Malu karena malu kan. Bukan karena mikir tuh ntar gua gede jadi apa, nggak kepikiran. Iya benar. Gitu. Mana kepikiran. Parah banget dah. Gua kalau dulu waktu gua sekolah juga. Ceritain nih pengalaman hidup kamu yang paling berkesan tuh apa? Yang dari yang bagus dulu. Kalau dari bagus dulu, dari gue dulu. I'm proud of you. Sarangnya. Kalau dari yang bagus, ya sekarang ini sih beli mobil itu sih juga lumayan. Dan lu harus thanks banget Wi sama diri lu sendiri. Terima kasih buat diri lu sendiri karena lu bisa sampai hari ini. Iya. Dewi yang enggak jadi Dewi yang enggak sakit-sakitan juga ya. Kalau sakit kan enggak bisa kerja. Kalau Dewi yang sehat. Iya. Lu harus terima kasih sama diri lu sendiri. Lu dikasih pemikiran yang bagus sama Tuhan, ya kan? Nggak beli mobil sih ya. Maksudnya ketemu sama suami gue juga sesuatu yang. Terus kita kontek-kontekan itu kan gak lama, lu beli mobil ya Wi? Iya. Gitu. Jadi itu memang udah planningnya udah dari tahun lalu. Pas lu bilang katanya cuman timingnya aja. Gua mah beli nih karena lu bilang lagi ada diskon, ngomong begitu. Tapi Wi tetap aja ada diskon juga, mehong gitu. Gua bilang. Enggak, tapi karena memang udah di planning dari setahun, nih kita kumpulin duit ya nanti buat DP kayak gitu. Upgrade ke mobil ini gitu. Sebelumnya udah ada mobil juga ya Wi ya. Yang aku lihat dari story kamu kan ya. Iya bener. Jadi ya ketemu sama pekerjaan ini, ketemu sama suami gue, punya orang tua, kayak orang tua gue, kayak mertua gue gue juga baik banget gitu maksudnya. Kayak mami gue juga nggak pernah yang nuntut apa-apa kayak gitu, selalu support kita. Itu sih berkesanan dalam kehidupan gue gitu. Saudara-saudara, adik-adik gue tuh juga, semua adik-adik ipar juga kayak selalu support gitu, apapun nggak keras gitu ya, jalanin aja semuanya gitu ya. Iya. Terima kejelekan kita, kalau bagus semua orang udah mau terima ya Wi. Iya bener, terima kejelekan kita. Apapun yang misalkan kita ngadepin tuh mereka pasti selalu bela gitu. Mau gue salah, mau gue bener, pokoknya bela dulu. Nanti urusan salah bener ntar di belakang kayak gitu. Punya keluarga, punya suami, sama sekarang ketemu sama bisnis ini, itu yang paling berkesan sih. Iya. Terus terakhir nih Wi, sebelum kita nutup obrolan kita nih, Dewi mau terima kasih sama siapa nih? Ini kayaknya nih kudu ini nih abis nih ya kan. Terima kasih buat perjuangan yang akan terus diperjuangkan ya kan. ya kan Wi. Iya. Ya, ini bukan titik puas, kalau kita masalah titik puas mah enggak ya? Iya. Hari ini punya BMW, besok mau yang X5, bener nggak sih, mau yang apa terus ya kan? Iya bener. Tapi perlu diingat juga sih Wi, maksudnya harus tahu bersyukur sih, tapi banyak-banyak juga mau buat apa sih? Buat sebenarnya? apa? Rumah juga mau buat banyak-banyak mau buat apa? Nggak bisa lo tinggalin semua. Iya. Ya paling next goalnya ya mobil keluarga sama rumah aja udah buat nyaman sampai tua udah sih. Iya. Terus kalau buat anak-anak gitu ada gitu yang tabungan rumah ya kan. Iya. Nah kalau terima kasih ya pasti sama Tuhan ya. Gila itu bener-bener kayak
nggak tahu, gue tuh bener-bener kayak orang nggak ada berdaya, atau nggak ada mentok sana sini Fon waktu itu, waktu ngalamin kayak gitu. Gue pernah kayak lu kan tadi baru gue cerita sama lu. Iya, gitu. Jadi kayak kalau bukan Tuhan udah sih, nggak ada kekuatan udah nggak nih. bisa. Iya, kalau bukan Tuhan. Kalau ibaratnya nih botol nih tinggal dijorokin dulu jatuh iya, dah. Iya, benar. Nah, terus yang berikutnya ya orang tua pasti ya, gila, dalam kondisi apapun selalu support, nggak pernah ngejudge gitu kan. Mungkin orang-orang lain kan di luar sana kayak gini, Fon. Ya syukurin lu utang, siapa suruh lu, berani-beranian banget lu ya kan, nggak bijak banget lu gitu kan. Lu nggak sanggup bayar lu berani utang, begitu kan jeleknya. Iya gitu kan, nggak pernah ngejudge. Si dapat mertua juga nggak pernah, bukan yang mencari kesalahannya bahkan. Iya gitu, nggak kan kadang kan ada ya, mau sorry maksudnya kayak mertua tuh suka ngatur kan, apalagi anak laki gue kan anak paling pertama laki-laki gitu kan ya. Kalau di orang Chinese kan laki-laki pertama ya. ya. Nah tapi kalau mertua gue enggak sih gitu, menghargai banget, support banget, kayak gimana gitu. Sama suami lah terakhir, sama adik-adik gue, adik-adik ipar juga nggak rese gitu. Kalau ngeliatin orang kan adanya ada yang kayak bikin puyeng gitu ya, ntar kasus apa ini. Nggak usah, kadang kita mau beli jam tangan aja diomongin udah. Iya, ini gitu. adek gue tuh bener-bener yang kayak positif vibe banget, selalu support, selalu ngejaga satu sama yang lain. Adik-adik ipar gue juga begitu kan, laki gue juga anak pertama kan. Ya sama laki gue udah, walaupun sering berantem. Ya wajar lah Wi, tapi dari situ belajar. Iya. Tapi dari situ gue juga masih jadi belajar gitu loh. Soalnya gue lihat tuh toleransi lu tuh udah di atas 1000%. Bener kan? Apalagi waktu pacaran tuh, Wi, gue jempol gue malu. Iya. Mikirnya begini, lu udah gimana sih gitu. Gue udah, kalau kita ngikutin hawa nafsu ya, udah lu nyari duit, gue juga nggak bisa nonton, nggak bisa apa, boro-boro gitu kan ya. Boro-boro kencan. Gitu. Bawaannya kalau nelpon, mungkin kalau awam tuh yang maunya marah-marah, tapi hebat. Iya. Hebat. Pusing gitu. Itu soalnya 12 kartu itu nama gue semua, Fon. Iya, dia diteleponin gue. Iya. Terus lu tuh nggak nuntut gitu. Sebenarnya sih laki lu punya lu hebat tuh, Wi. Misalnya beruntung juga, Wi. Sama-sama. Tahu dirinya lu tuh udah di atas rata-rata kalau menurut gua. Dan harus belajar. Orang tuh hidup harus tahu diri, Wi. Bener, Wi. Iya. Dimanapun. Kecuali kan kalau misalkan si suaminya emang ungkang-ungkang kaki, ya gue juga gak mau ya kan. Kita kan lihat lah effortnya dia, seberapa berusahanya dia, seberapa sampai itu. Masalahnya suami gue tuh kalau pulang nyeles tuh sedih, kayak gue liat dia iba itu udah bau keringet, naik motor kan kalau benar. basah semua bajunya kayak gitu, tau gak, ininya item semua gitu, Fon. Jadi ya gue mau nuntut apa gitu kalau misalkan memang lu udah lihat nih lu sampai begitu-gitu ya kan. Iya, gak berdarah-darah. Iya, sebenarnya gini, kalau gue pribadi prinsipnya ya, gue nggak cari orang yang berlebihan, tapi gue cari orang yang karakternya emang mau berjuang sama-sama, terus dianya nggak malas, udah gitu doang. Iya, benar. Gitu. Kalau lu punya uang berlebih ya misalkan, benar. Lahir langsung punya duit, anak konglomerat gitu ya, gunung dikeruk mah abis, Fon. Iya, benar. Tapi kalau cerita yang soal yang keluarga konglo tuh, menurut gue nggak interest gitu. Iya. Karena tahu lahirnya udah punya. Iya. Nikah juga udah bisa dijodohin ya kan. Iya. Gitu. Jadi kalau misalkan lu cuman punya gunungnya tapi lu nggak tahu cara bikin gunungnya, ya abis lah lama-lama. Gitu sih. Kalau gue sih gitu. Harus makanya bikin beranak gitu sesuatu ya kan. Iya, benar. Iya gitu. Karena kan di ATM lu ngambil ya paling kecil misalkan 150 habis loh, Wi. Bener, 150.000 sekarang udah kayak 15.000. Benar, iya. Nah, terus udah gitu yang kedua juga nih, juga kan suami gue suka ngomong kayak gini kan, kamu sabar ya katanya, sabar ya gitu kan. Ya kita sebagai cewek ya, sabar emang harus. Iya. Tapi bilang, ya jangan lama-lama, jangan keenakan lu susah. Iya, benar. Iya kan? Benar. Sabar mulu gue sampai. Bukan berarti jalan di tempat ya. Bukan berarti gue sabar terus lu jalan di tempat gitu, tapi ya lagi gue enggak. Iya. Nah itu dia makanya beruntungnya. Suka gue ledekin kayak gitu, iya sabar jangan kelamaan aja. Berarti kalau lu berdua nih ya, kalau lagi di tempat tidur nih udah berdua gitu, suka mikirin nggak nyangka ada hari ini ya, Wi ya. Iya bener. So sweet banget tuh, Wi. Kadang-kadang suka kayak
Kalau lagi iya kayak ih gila ya dulu tuh sampai buat makan bener-bener buat makan aja kan susah gitu kan. Tiap hari gue tuh masak telur dikuahin sayur hijau bawang putih udah begitu aja. Kalau makan daging tuh waktu baru-baru awal merit ya makan daging bayangin ayam loh. Gue bukan daging-daging yang mewah apa sapi apa itu dapat dari mertua kalau nggak dari emak gue ngirimin ayam goreng kuning yang frozen ya tuh bawa ntar ambil ke rumah bawa gitu kan iya goreng baru makan daging kalau nggak sayur hijau telur sampai adek gue aja pada hafal buset katanya ini nggak ada bisa masak yang lain. Sejujurnya gue gak bisa masak. Iya, merit baru belajar. Kalau kepepet mah bisa semua, Wi. Iya bener. Sekarang bisa ya, Wi ya? Iya bisa, sekarang bisa. Masalahnya gak ada duit tuh kalau nggak beli di pasar, lu gak bakalan bisa makan di luar. Maksudnya nggak cukup gitu loh. Gitu sih. Makan di luar aja udah mau berdua nih paling murah 30.000 loh. Iya. Itu juga pecel lele misalkan ya, Wi ya? Pecel lele gak cukup kayak 40 deh. Iya. Kalau minum 45. Terus nih, Wi, yang kalau kita bersahabat nih, sampai lu mau dateng nih ke tempat gue ini, ya kan? Itu karena apa sih, Wi? Gitu. Ya sebenarnya gue juga udah pertama kali diajakin, gue juga aduh mati, gue nggak pernah. Gue tuh kalau yang kayak harus tampil gitu, jadi MC gitu, gue bisa gemeteran, pokoknya nggak bisa deh demam panggung gitu kan. Ya berhubung karena Foni. Ya udahlah ya gitu udah lama nggak ketemu kalau nggak podcast dia nggak mau ketemu gue soalnya ribet ntar ada aja ini gitu kan nah tapi ternyata ya dibikin suasananya kayak gini enak sih gue tadinya malu jadi nggak bisa diem ya karena Foni nggak berubah tetap bocor ya iya tetap bocor loh dan sekolah Foni apa adanya nggak pakai palsu apa jaim ya Enggak ada omongan negatif enggak segitu ya asik positive vibes. Kita lagian nggak perlu lah ngomongin yang negatif ya dunia udah negatif ya kita ngomongin yang enak aja. Jadi kadang-kadang nggak usah terobsesi dengan foto Instagram ya kan gitu karena nggak sombong foto Instagram bener kan sih? Iya itu kan cuma sekotak gitu di sininya banyak nih. Iya harus digambar-gambarin gitu apa segala macam tuh. Nggak usah, jangan dari foto kita keluar negative thinking gitu, jangan ya kan? Bener, betul. Terus yang terakhir nih 3 kata buat aku. Ini udah terakhir ketiga nih, Van. Iya udah lagi nih. 3 kata. Sukses, sehat, bahagia. Thank you sarangnya. Dewi thank you ya. Nah teman-teman nih ceritanya Dewi itu sangat menginspirasi. Nah jadi wah kayaknya sih kalau 4 jempol nih kaki sama tangan nggak cukup Wi. Oke aku tutup aja vlog kali ini vlog yang sangat menginspirasi. Ntar nextnya lagi ada podcast lagi dengan teman-temanku juga yang sukses. Ini di sini tuh bukannya aku mau nggak ada niat untuk mamer enggak, tapi kalau yang orang inspirasi begini tuh bisa buat kita jadi bekal masa depan ke depannya gitu bahwa jangan lihat dari finalnya aja ya tapi semua orang butuh proses. Oke, see you guys the next vlog atau podcast. Jangan lupa like, subscribe sama komen. Dadah.